Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu poin dari rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Beriman tentang adanya hari akhirat. Dan di antara poin tersebut adalah beriman tentang tanda-tanda hari kiamat, ya. Tentang adanya yang disebut dengan asyratus saah, tanda-tanda hari kiamat. Ya, jadi tanda-tanda hari kiamat. Kiamat, ya. Sebagian ulama membagi kiamat menjadi dua, ya. Kiamat sendiri ada dua, ada kiamat sughra dan ada namanya kiamat al-qiyamah al-kubra. Al-qiyamah al-kubra. Kiamat besar. Yang dimaksud kiamat sughra adalah kematian, ya. Sebagaimana perkataan Al-Qurtubi atau sebagian ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya, ya. Kenapa? Dia sudah berpindah dari alam dunia kepada alam akhirat, ya. Adapun kiamat kubra yaitu kiamat yang itu pada tegak hari kiamat yang akan kita bahas, ya. Itu kiamat besar. Inilah yang akan kita bahas tentang tanda-tandanya. Apa hikmahnya Allah kasih tanda-tanda hari kiamat? Hikmahnya sebagai peringatan kepada hamba-hambanya bahwasanya kiamat itu benar adanya. Kenapa? Karena kapan hari kiamat nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Ya, dalam hadis, dalam Al-Quran menjelaskan tidak ada yang tahu, ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau kapan hari kiamat? Qul innama ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah ilmunya di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapan waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, ya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ya. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau tentang kapan hari kiamat, ya, katakanlah siapa engkau untuk mengetahui harinya? Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam Al-Qur'an Allah berkata, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sungguhnya hari kiamat akan tiba, akadu ukhfiha, hampir-hampir aku sembunyikan. Kata sebagian ahli tafsir, kalau boleh Allah sembunyikan untuk dirinya, dia pun tidak tahu, Allah akan sembunyikan. Tapi Allah pasti tahu. Karena Allah yang menciptakan hari kiamat. Ya, saking Allah sembunyikan. Ya, akadu ukhfiha, hampir-hampir aku sembunyikan, enggak ada yang tahu. Kalau boleh aku sembunyikan dari diriku, aku akan sembunyikan. Tapi Allah, hanya Allah yang tahu. Artinya untuk mengetahui kapan hari kiamat ini benar-benar tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Fa akhbirni anis saah." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku kapan hari kiamat. Maka Nabi SAW mengatakan, mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi tidak tahu, malaikat juga tidak tahu. Malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia di antara para malaikat pun tidak tahu kapan hari kiamat. Maka malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Baru Nabi sebutkan di antara tanda-tanda, antalidal amatu rabbataha. Kau melihat ada budak melahirkan tuannya, wa antarul hufatal uratal li'alah ri'asya yatawalluna fi bunyan. Kau akan melihat ada para penggembala kambing tidak pakai alas kaki, tiba-tiba mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Intinya Nabi hanya mengkabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka dengan adanya tanda-tanda hari kiamat, kita yakin bahwasanya hari kiamat itu ada karena sebagian tanda-tanda mulai nampak sampai akhirnya tanda-tanda besar hari kiamat. Tapi tanda-tanda hari kiamat ditinjau dari jaraknya kepada hari kiamat, pada tibanya hari kiamat, dibagi menjadi dua, ya. Tanda-tanda besar, tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil sama tanda-tanda besar.
Tanda-tanda kecil yaitu jarak masih jauh dari hari kiamat, kecuali sebagian kecil yang menjelang tanda besar atau di sela-sela tanda yang besar atau setelah tanda yang besar. Namun secara umum ya jaraknya jauh dari hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar yaitu menunjukkan sebentar lagi hari kiamat. Menunjukkan menjelang hari kiamat. Hanya saja para ulama mengatakan di antara tanda-tanda besar yaitu memiliki keanehan yang luar biasa yang tidak wajar tanda-tanda tersebut, seperti Dajjal, seperti turunnya Nabi Isa, matahari terbit dari barat. Ini suatu yang tidak wajar, ya, tanda-tanda yang aneh yang tidak wajar, maka digolongkan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil hari kiamat secara umum jaraknya jauh dari hari kiamat juga dibagi bisa menjadi 3 ya. Ini juga bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama telah terjadi dan selesai. Yang kedua sedang berlangsung. Yang ketiga akan terjadi. Telah terjadi dan selesai ya. Misalnya apa? Contohnya yang telah terjadi dan selesai ya, misalnya diutusnya Nabi. Jadi tanda-tanda hari kiamat dikumpulkan oleh sebagian ulama seperti dalam risalah Asyratus Sa'ah karya Yusuf Al-Wabil, kalau enggak salah tesis di Saudi Arabia, dia yang kumpulkan sekitar 50 atau 60 tanda-tanda kecil hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat banyak, tapi hadis-hadisnya kebanyakan adalah hadis-hadis dhaif dan hadis palsu. Kalau di filter, diseleksi hanya hadis-hadis yang sahih, maka sekitar 50 sampai 60 tanda-tanda kecil hari kiamat ya. Dan tanda-tanda tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3. Yang pertama diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sudah selesai. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bu'itsu ana wa sa'aka hataini." Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini. Nabi menggandengkan diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam sebagian riwayat di antaranya wafatnya Nabi. Itu juga tanda-tanda hari kiamat. Wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya terbelahnya bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar." Ya, bahwasanya kiamat sudah dekat dan rembulan terbelah. Ini pun sudah terjadi ya. Yang sudah terjadi. Kemudian yang sudah terjadi juga misalnya penggembala kambing yang membangun bangunan yang tinggi, yang berlomba membangun bangunan yang tinggi. Dan ini juga sudah terjadi, kemungkinan terjadi di daerah-daerah Arab ya. Kalau kita bicara misalnya Arab Saudi atau kita bicara tentang Uni Emirat Arab 70 tahun lalu, 80 tahun lalu ya, atau 100 tahun lalu, mereka bukanlah negara yang seperti sekarang ya. Arab Saudi dahulu banyak orang-orang Arab Badui yang mereka mungkin penggembala kambing ya. Tiba-tiba sekarang mereka punya bangunan yang tinggi, mungkin ada yang punya hotel dan yang lainnya. Kemudian juga waktu saya pergi ke Abu Dhabi dan juga ke Dubai, mereka bilang, "Ustaz, ini dulu 70 tahun lalu ini apa? Enggak ada isinya." Enggak ada isinya. Sekarang bangunan tertinggi di dunia. Burjul Khalifah. Tower apa? Khalifah ya. Mereka dulu Arab-Arab Badui yang mungkin gembala kambing, gembala onta ya. Tahu-tahu bisa membangun Burjul Khalifah ya. Ini contoh bahwasanya sudah terjadi. Kemudian apa lagi yang sudah terjadi juga? Menghalalkan musik. Menghalalkan apa? Musik. Terus apa lagi? Sutra bagi lelaki. Bagi apa?
La yastahiluna aqwamun min ummati al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azib. Khamr dihalalkan ya. Yang terbaru kemarin menghalalkan apa? Zina. Kemudian juga sekarang bahkan ada yang sudah menghalalkan apa? Homoseksual. Kemudian yang sedang berlangsung juga banyak seperti kasratul jahal, banyaknya kebodohan ya. Kemudian taqarrubuz zaman, dekatnya zaman, taqarrubul aswaq, dekatnya pasar yang ditafsirkan oleh Syekh bin Baz yaitu dengan rahimahullahu taala ya, dengan banyaknya sarana transportasi dan sarana telekomunikasi sehingga zaman terasa dekat dan pasar terasa dekat. Pasar menjadi dekat. Mau kemana-mana, ada sebagian orang masya Allah mau makan siang di Singapura, makan malam di Bintaro, bisa saja. Tinggal naik pesawat pulang. Zaman dulu mana mungkin, sekarang gampang ya. Mau pasar belanja nggak usah ke pasarnya, tinggal di HP, tinggal beli gampang ya. Tapi ini sedang berlangsung, Contohnya munculnya mutanabbi'un. Mutanabbi'un itu para pengaku nabi ya. Nabi SAW mengatakan la yakunanna sayakununa min ummati 30 kadzdzabun kulluhum yaz'amu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Akan ada dari umatku 30 orang pendusta yang mereka semuanya mengaku mereka sebagai apa? Nabi. Dan aku adalah penutup nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelahku. Dan benar setelah nabi meninggal banyak yang ngaku sebagai nabi. Bahkan nabi masih hidup sudah ada yang ngaku sebagai nabi seperti siapa? Musailimah Al-Kadzdzab. Dan ini masih banyak ya, masih berlangsung ya. Terakhir kita dengar nabi dari Kerawang masih berlangsung ya. Sebelumnya Ahmad Musaddiq dan macam-macam ya. Oleh karenanya saya punya guru saya Syekh Ghalib Al-Awaji rahimahullahu taala sudah meninggal dunia. Dia punya buku judulnya Al-Mutanabbi'un. Mungkin suatu saat saya akan bawa ke sini. Al-Mutanabbi'un artinya orang-orang yang ngaku sebagai nabi. Dari zaman nabi sampai zaman beliau ya. Satu si fulan, dua si fulan di kota ini, negeri ini sebut para pengaku apa? Nabi ya. Semuanya nabi apa? Nabi palsu. Cuma dia belum masukkan nabi Kerawang di situ ya. Ya saya sering sampaikan, saya juga pernah ketemu nabi di kapal ya. Ketika saya berangkat dari Papua ke Jawa, tahu-tahu di musola ada orang ceramah, sungguhnya malaikat Jibril sudah turun kepada saya ya. Sekarang saatnya saya menyampaikan wahyu ya. Ini ngaku sebagai nabi ya. Hampir saya jadi sahabat ya. Ini yang ngaku sebagai nabi ya. Dan ini masih berlangsung, ngaku sebagai nabi palsu. Ngaku sebagai, seperti juga al-mautul mufaja, yaitu mati mendadak. Ini juga banyak. Seperti banyak pembunuhan, kematian, kasratul haraj, banyaknya kematian. Itu pembunuhan masih berlangsung ya. Peperangan di sana sini, dulu kita mungkin dengar satu orang mati heboh, satu orang mati, tahu-tahu di perang, tahu-tahu di Suriah berapa orang mati, tahu-tahu di Palestina berapa orang mati, tahu-tahu ada bom sana, bom sini. Suatu hal yang biasa. Kemudian apa? Contohnya kasratuz zalazil ya. Banyaknya gempa, ini juga berlangsung ya. Dari satu tempat ke tempat yang lain ada gempa ya. Dahulu tidak sebanyak ini, sekarang banyak ya. Contoh yang akan terjadi ya. Contohnya perbandingan wanita dengan lelaki berapa? 50 kali. Li khamsina imra'atan qayyimun wahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti hari kiamat, menjelang hari kiamat 50 wanita yang ngurus satu orang laki-laki. Subhanallah, saking banyaknya apa? Perempuan. Laki-laki dikejar oleh puluhan wanita. Apakah antum akan mendapatkan zaman tersebut? Ini masa depan, sekarang belum. Dan itu mungkin terjadi ya. Tidak usah jauh-jauh, saya beberapa minggu yang lalu ditanya oleh seseorang, Ustaz, saya pergi ke suatu daerah di luar negeri, daerah tersebut ya intinya banyak di kompleks kaum muslimin. Terus pemerintahnya banyak membunuhi para lelaki di kompleks tersebut atau di kampung tersebut. Sehingga banyak wanita yang akhirnya janda banyak sekali.
Akhirnya sebagian teman-teman menikahi 4, ternyata sudah 4 semua, masih berlebihan stok jandanya. Sehingga dia bertanya, Ustaz, bolehkah kita menikah lebih dari 4? Waduh, saya bilang susah ini. Pertanyaan berat. Tapi ini kenyataan, ini ada terjadi. Sampai dia tak tanya kepada saya, bolehkah kita nikah lebih dari apa? Dari 4 ya. Jadi kalau antum menemui zaman ini, antum dikejar oleh 50 apa? Wanita. Kalau sekarang antum dikejar-kejar 1 ya. Tergantung ngejarnya pakai apa. Tapi intinya ini masa depan. Contoh lagi seperti jazirah menjadi hijau ya. Menjadi hijau kembali. Sekarang sih belum sih. Ya, mau ke sana mungkin ya, tapi belum. Artinya hijau seperti Indonesia, hijau subur di sana sini ya. Kemarin sempat banyak hujan di Mekah, Madinah. Hijau sebentar aja kemudian hilang, cuma sebentar saja. Tapi belum benar-benar kemudian menjadi apa? Subur seperti di tanah air belum ya. Tapi ini contoh tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi. Di antaranya para ulama masukkan tanda hari kecil hari kiamat adalah Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi dia munculnya menjelang hari kiamat. Bergandengan dengan munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi para ulama kenapa memasukkan dia dalam tanda-tanda kecil? Karena Imam Mahdi adalah sosok yang biasa, bukan suatu yang keluar daripada kebiasaan normal. Dia seorang khalifah yang soleh kemudian memimpin. Beda dengan Dajjal yang luar biasa, Imam Nabi Isa turun dari langit ya, yang kejadian-kejadian luar biasa spektakuler yang keluar daripada kondisi normal, ya khawariqul adah. Makanya para ulama masukkan Imam Mahdi termasuk dalam tanda-tanda kecil hari kiamat. Meskipun dia menjelang hari kiamat karena kondisi dia yang normal saja, biasa saja ya. Tidak ajaib seperti Nabi Isa, Dajjal, Ya'juj Ma'juj yang keluar dari kondisi normal. Contoh yang masih berlangsung juga misalnya memberi salam hanya kepada yang kenal. Hanya kepada yang dikenal. Dikenal. Taib, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu kalau kita mau ambil kesimpulan dari sini bahwasanya ternyata tidak semua tanda hari kiamat tercela. Hari kiamat tercela. Tidak semua tercela. Diutusnya Nabi tidak tercela, nikmat. Ya. Terbelahnya bulan mukjizat yang menunjukkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua tanda hari kiamat kemudian apa? Tercela. Ini yang harus kita perhatikan. Sebagian orang menyangka semua tanda hari kiamat tercela. Makanya ketika para ulama bahas tentang wa antarul hufatal uratal alata yatatawaluna fil bunyan ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau lihat ada sekelompok pengembala kambing yang tidak pakai alas kaki, berpakaiannya kurang, tidak berpakaian, tiba-tiba berlomba-lomba dalam bangun bangunan. Apakah dia tercela atau tidak membangun bangunan yang tinggi? Secara hukum asal tidak tercela. Tidak tercela, enggak ada masalah. Orang bangun bangunan tinggi kalau bermanfaat, hotel-hotel di kota Mekah, kota Madinah bermanfaat bagi jemaah haji, jemaah umrah, enggak ada masalah. Cuma kata mereka, mungkin ada celaan di sini dari sisi ya tatawalun, yaitu berlomba-lomba, mungkin ada mubahat, bangga-banggaan nih. Kalau itu tercela. Bangga-banggaan, saya yang paling bangun paling tinggi, saya yang paling mewah hotel saya, bangga-banggaannya tercela. Tetapi membangun hotel tinggi enggak ada masalah, ya. Enggak ada dalil yang melarangnya, ya. Taib, di antara faedah juga tatkala kita lihat para ulama membagi seperti ini, berarti para ulama juga ini faedah yang pertama. Yang kedua, para ulama juga ya memastikan sebagian tanda jika benar, jika sesuai dan tidak memakai metode cocoklogi, ya. Dan itu diperbolehkan kalau memang benar-benar tandanya pas, ya. Ya, kalau benar-benar tandanya pas tidak jadi masalah, ya. Seperti Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha ketika didatangi oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi,
Maka Asma berkata kepada Hajjaj, sungguhnya Nabi telah menyampaikan kepada kami, inna fi Tsaqif ya kadzaban wa mubiran. Bahwasanya dari Tsaqif ada dua orang, satunya pendusta, satunya kejam. Yang pendusta kami sudah tahu. Berarti ini tentang hari kiamat, yaitu Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi yang mengaku sebagai nabi, juga dari Tsaqif. Dan kata Asma, kami sudah tahu yang satunya. Adapun mubir yang kejam, saya rasa engkau orangnya. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi hanya diam, kemudian dia pergi. Di sini Asma menerapkan hadis Nabi pada kenyataan yang ada. Bahwasanya yang Nabi maksud adalah engkau salah satunya. Dan ini boleh kalau memang sesuai dengan dalil dan pengkabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Syekh bin Baz mengatakan misalnya taqarrubuz zaman, taqarrubul aswaq ya, maksudnya dekatnya pasar, dekatnya zaman, maksudnya teknologi yang ada sekarang, transportasi yang mudah, sarana informasi yang mudah, maka zaman terasa dekat. Yang dulu tidak seperti itu, kemudian juga pasar terasa dekat yang dulu tidak seperti itu. Syekh bin Baz mengatakan itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pas tepat enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah kalau kita maksa-maksakan tanpa ada dalil. Contoh, seperti nanti disebut dalam ciri-ciri Imam Mahdi ya. Bahwasanya Imam Mahdi muncul dalam satu hadis yang diperselisihkan, sebagian ulama mengatakan sanadnya hasan qawi ya. Bahwasanya Imam Mahdi muncul tatkala ada seorang khalifah yang meninggal, kemudian abna khalifah, ada 3 orang putra-putra khalifah memperebutkan kanz di Ka'bah. Mereka memperebutkan. Tatkala mereka sedang memperebutkan, tiba-tiba yang datang Imam Mahdi kemudian mengalahkan mereka semuanya. Nah, mulailah para dai cocoklogi mengkait-kaitkan. Oh, itu maksudnya adalah Raja Abdullah. Ini saya sudah dengar sejak dulu. Itu yang meninggal maksudnya Raja Abdullah. Nanti kalau dia meninggal, anak-anaknya bertengkar. Saat itu muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi muncul berarti Dajjal sudah muncul. Entar lagi Dajjal keluar ya. Ternyata Raja Abdullah rahimahullah meninggal dunia, tidak ada ribut-ribut, tidak ada pertengkaran tiga anak khalifah, tidak ada emas diperebutkan di Ka'bah. Salah, ternyata ramalan mereka apa? Salah. Sekarang mereka meramal lagi. Yang dimaksud dengan khalifah di situ adalah Malik Salman. Nanti Raja Salman meninggal, 3 anak khalifah bertengkar. Raja Salman laki-laki, saya tidak tahu 3 orang siapa aja. Bertengkar nanti suatu saat kalau Raja Salman meninggal, nanti kalau mereka bertengkar muncul Imam Mahdi. Ini maksa-maksa, kita bilang dari mana ente dalilnya? Ya. Akhirnya mereka mengadakan metode cocokologi yang dipaksa-paksakan sehingga mengantarkan seorang benci kepada suatu negara, benci kepada suatu kelompok misalnya, dan membenarkan suatu yang tidak jelas. Contoh, mereka mengatakan dulu waktu ISIS keluar, sebagian mereka mengatakan itulah Imam Mahdi. Kenapa ciri-ciri Imam Mahdi? Dia membawa bendera-bendera hitam, panji-panji hitam, dan ISIS benderanya apa? Hitam. Baik, apakah sekedar sama benderanya warna hitam kemudian dibilang pasukannya Imam Mahdi? Enggak muncul dari timur misalnya atau dari mana ya? Mereka paksa-paksakan ya. Tahu-tahu Abu Bakar Al-Baghdadi sekarang sudah tewas misalnya. Tahu-tahu takfiri, tahu-tahu membunuh orang banyak. Banyak orang terfitnah gara-gara seperti itu. Akhirnya kita sekarang harus membenarkan. Karena Imam Mahdi kalau dia minta bayat harus dibayat. 3 orang anak khalifah bertengkar, datang Imam Mahdi minta dibayat, maka fabayi'uhu, kata Nabi, bayatlah kepada dia. Bayatlah kepada dia. Akhirnya dengan cocok lagi seperti ini kita membenarkan ISIS. Dan kita menyalahkan orang-orang yang menyalahkan apa? ISIS. Sekarang mereka lagi bilang yang dimaksud dengan pasukan Imam Mahdi ini Taliban. Dan itu mereka ucapkan. Cocok-cocok lagi yang ini bahaya. Nanti dikait-kaitkan misalnya dengan Arab Saudi. Tapi Arab Saudi negara yang tidak sempurna, punya kekurangan, punya kelebihan, punya masa jaya, punya masa turun. Ya, kemudian dikatakan, lihat Arab Saudi lambang polisinya mata 1, Dajjal. Subhanallah. Arab Saudi Dajjal, didajjal-dajjalkan Arab Saudi. Ya. Nanti ada istana dibuat Raja Fahad di Madinah, itu istana untuk menyambut Dajjal. Orang asal ngomong. Antum pengikut Dajjal berarti kafir ya, akhi. Iya enggak? Bayangkan bangun istana untuk menyambut apa? Dajjal. Itu tidak sadar nanti mengkafirkan orang. Nanti radio Roja lambangnya radio Dajjal. Dan itu mereka ucapkan, ini mata 1 Illuminati atau apa, Dajjal. Semua dipasak-pasakan. Nanti ada yang lagi bilang yang jadi cocok lagi itu bulan sabit di atas hotel Pullman Zamzam adalah 2 tanduk setan. Subhanallah. Jadi selama ini kita tidur di hotel tanduk setan. Seperti ini kan membuat kebencian, ngawur. Enggak boleh kalau begitu, enggak boleh. Dan itu banyak terjadi, orang-orang asal mencocok-cocokkan, ada sedikit tanda dicocokkan, akhirnya dusta kan?
Ini bahaya, kenapa? Orang bisa jadi mendustakan, bisa jadi salah bersikap tadi. Tatkala menafsirkan bahwasanya pasukan Imam Mahdi adalah pasukannya ISIS, orang kan langsung bela. Ini Imam Mahdi, sudah. Membela bahaya, takfiri. Pikiran jangan terlalu dengar dengan orang-orang seperti itu. Mereka ngeramal sini, ngeramal sana, ngeramal sini. Saya kadang-kadang berpikir, ini orang kok bisa ngomong seperti ini? Apa dia tidak takut kepada Allah? Dia ngeramal. Dukun saja nggak berani ngeramal seperti dia. Tahun 2020 akan jadi dukun, berani meramal. Tahun begini akan terjadi bintang jatuh, akan jadi berani ngeramal. Dukun aja nggak berani. Saya pikir-pikir kenapa dia ngomong? Apa dia halusinasi atau apa? Kadang-kadang saya kasih lihat mereka ini masalahnya bukan di dunia, masalahnya di akhirat juga. Tapi setelah saya melihat Sunda Empire begitu, saya kasih uzur. Biasalah. Yang seperti gini banyak, Sunda Empire, raja ini, raja ini. Ya. Wajar saja kalau ada orang di zaman now seperti itu, wajar ya. Taib. Jadi inilah yang berkaitan dengan tanda-tanda kecil hari kiamat. Insyaallah nanti akan kita bahas satu demi satu agar kita tahu ya apa saja tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang kedua mengenai tanda-tanda besar hari kiamat. Ya. Ciri-cirinya ada dua. Pertama, tanda-tanda besar menunjukkan menjelang hari kiamat. Yang kedua, kejadian atau peristiwa-peristiwa yang di luar normal. Ya. Dalam hadis Hudzaifah Al-Ghifari, beliau berkata, "Ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natahaddatsu anis sa'ah." Nabi muncul dan kami sedang berdiskusi, berdialog tentang hari kiamat. Ya. Makanya bertanya, apa yang sedang kalian diskusikan? Kata kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha lan takuma hatta tarau qablaha 10 ayat." Ketahuilah bahwasanya hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 kejadian besar. 10 ini yang disebut oleh para ulama dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Apa saja 10 tersebut? Ya. Yang pertama atau 10 tersebut adalah keluarnya Dajjal. Yang kedua adanya turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga apa? Munculnya keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keempat ya adalah khosfun. Khosfun itu khosfun bil masyriq, khosfun fil maghrib, khosfun fi jazirah Arab. Khosfun itu apa? Terbenam. Jadi ada seperti Qarun ya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan rumahnya dengan penuh harta dibenamkan. Sampai orang bilang namanya harta apa? Harta karun. Khosfun artinya terbenam, bukan gempa, bukan. Longsor yang membenamkan. Apa bahasa Indonesianya? Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ambles. Saya kira itu bahasa Jawa, bukan? Ambles. Ambles. Nah, kalau amblas Indonesia, ambles Jawa ya. Amblas di timur, di telan bumi, kemudian 5 amblas di barat bumi, kemudian 6 amblas di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab. Kemudian yang ketujuh, ya, terbit matahari dari barat. Dari barat. Yang kedelapan, keluarnya binatang dabah yang berbicara. Hewan yang berbicara. Hewan yang berbicara. Yang kesembilan, dukhon, asap. Yang kesepuluh, api dari Yaman. Keluar api dari Yaman, dari Adan, dari kota Adan. Taib, ini 10 perkara yang Nabi sebutkan
sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Para ulama khilaf tentang sebagian tanda urutannya di mana terjadi. Tetapi secara umum para ulama menyatakan keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj ini satu masa. Satu masa. Kemudian juga yang satu masa adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya dabbah. Kata Nabi SAW, mana saja yang terjadi terlebih dahulu, maka dabbah keluar di waktu duha. Ya, mana yang terlebih dahulu, wal ukhra ala ithriha qarib. Maka yang satunya muncul segera. Jadi seandainya terbit matahari dari barat, maka dabbah keluarnya di waktu duha. Waktu duha setelah matahari terbit. Jadi ini juga yang 7 dan 8 juga satu masa. Satu masa. Dan mereka sepakat api dari Yaman ini yang terakhir, yang terakhir. Nah, yang diperselisihkan sangat kuat, di manakah terjadinya amblas di timur, khosfun bil masyriq, khosfun bil maghrib, khosfun di jazirah Arab, amblas di timur, amblas di barat, amblas di jazirah Arab, ini terjadinya di mana? Apakah sebelum keluarnya Dajjal, apakah setelah terbit matahari dari barat? Sama dukhon. Dukhonnya juga munculnya di mana? Apakah sebelum matahari terbit dari barat ataukah setelah matahari terbit dari barat? Maka khilaf di kalangan para ulama. Tapi intinya keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj satu masa. Terbitnya matahari dari barat, keluarnya dabbah juga satu masa, dan api keluar dari negeri Yaman mengusir manusia ke arah mahsyar mereka, ke arah negeri Syam. Ya tabitu haitsu batu, api tersebut kalau orang istirahat, api juga istirahat. Waktunya bergerak, api dorong mereka lagi ya. Sehingga mereka pergi menuju ke daerah Syam. Jadi yang khilaf paling kuat dukhan sama 3 longsor ini atau 3 amblas ini. Amblas di timur maksudnya kejadian besar, bukan amblas kecil-kecilan, tapi suatu kejadian besar di daerah timur. Mungkin satu negeri hilang semuanya, tenggelam di bumi, sehingga menjadi heboh di dunia tatkala itu. Amblas di barat juga demikian, suatu kejadian besar, satu negeri tenggelam ya. Allah tenggelamkan jadi heboh. Kemudian ada satu kejadian juga jazirah Arab, entah kota mana, amblas ya. Ini salah satu tanda hari kiamat. Mungkin terjadi sekarang longsor di sana, longsor di sini, tapi kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Sama. Dukhan nanti juga adalah dukhan yang semua orang merasakannya. Semua orang merasakannya. Mukmin, kafir semua merasakannya. Bukan dukhan cuma di Pekanbaru misalnya ya. Itu asap kebakaran hutan. Dukhan, itu bukan dukhan ya. Bukan juga di mana-mana dukhan, tapi tidak semua rokok. Rokok di mana-mana dukhan ya. Asapnya di mana-mana. Itu bukan tanda hari kiamat. Bukan itu ya. Bukan itu maksudnya. Tapi dia suatu asap yang mengepul dari langit ke bumi, semua orang merasakannya. Orang mukmin merasakannya seperti hanya flu. Orang kafir merasakannya dengan kesakitan, masuk membuat tubuh mereka memekar karena asap yang kuat masuk dalam tubuh mereka. Dari situ Al-Hafidz Ibnu Hajar berpendapat bahwasanya dukhan terjadinya setelah matahari terbit. Urutannya di sini. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya sudah terbedakan mana mukmin mana kafir. Dan itu sudah berlangsung sejak matahari terbit dari barat. Orang beriman, segera orang tobat, waktu itu orang bertobat ya tidak bermanfaat lagi. Kemudian datang keluar dabbah memberi stempel, ini kafir, ini mukmin, ini kafir, sudah terbedakan. Ketika dukhan datang menimpa manusia seluruhnya, nampak mukmin hanya sekedar flu, seperti flu. Adapun orang kafir merasa menderita dengan dukhan yang masuk, kemudian dengan menolak dari dalam tubuhnya, keluar dari dubur mereka, dari tubuh mereka ya. Inilah kira-kira urutan tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau sudah kalian antum catat, dihapus ya. Habis ini saya mau bahas tentang Imam Mahdi dan Dajjal. Silakan difoto. Ya kalau sudah hapus saja. Ya, semua hapus.
Baik hadirin dan hadirat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tanda-tanda besar hari kiamat. Ya. Sebelum kita membahas tanda besar hari kiamat, kita bahas Imam Mahdi karena keterkaitan Imam Mahdi dengan Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, mereka satu zaman ya. Apa keluarnya apa? Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi ya, hadis-hadis yang datang tentang Imam Mahdi, hadisnya mutawatir. Di antara tulisan yang bahas tentang ini tulisannya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, guru bapaknya Syekh Abdul Razak, tentang hadis Mahdi, bahwasanya hadisnya mutawatir. Di antaranya dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Sahih Muslim mengisyaratkan ya. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam ya. Ya, amirukum fikum atau makna itu, kata Nabi, bagaimana kondisi kalian tatkala turun Isa bin Maryam dan ada pemimpin kalian. Kata para ulama maksudnya Imam Mahdi, sebagaimana dijelaskan dalam lafal-lafal yang lain bahwasanya imam tersebut yang Nabi Isa turun ketika itu imam kaum muslimin adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi namanya namanya ada dua kemungkinan karena Nabi SAW mengatakan yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Jadi kata para ulama dua kemungkinan, bisa jadi namanya Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah Kedua kemungkinan. Dan Ahmad atau bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah ini semuanya keturunan ya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Cuma ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan dari keturunan Al Hasan bin Ali. Adapun Rafidhah mengatakan dari keturunan Al Husain bin Ali. Ini adalah Imam Mahdi. Nah, ini Syiah ya, menurut Syiah. Ini menurut Ahlus Sunnah. Syiah meyakini Imam Mahdi mereka ya, ini problem bagi mereka. Mereka meyakini ada 12 imam. Syiah Imamiyah meyakini ada 12 imam yang mereka imani sebagaimana pernah kita bahas di Masjid As-Sunnah ya. Dan imam terakhir mereka, imam yang ke-12 namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar ya. Muhammad bin Hasan Al-Askar ya. Jadi masalahnya namanya bukan Muhammad bin Abdullah ya. Namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Dan Imam Mahdi tersebut sudah muncul sejak tahun 200 sekian dan sembunyi di Sirdab ya, Samira ya, semacam tempat dia sembunyi. Sudah berapa tahun sekarang? Berarti sudah 1200 tahun dia sembunyi. Dan dia akan muncul nanti menjelang hari kiamat sebagai Imam Mahdi. Ini Imam Mahdinya orang Syiah. Namanya tidak sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hasan Al-Askar, Hasan bin Muhammad Al-Askar, tidak cocok namanya. Ya. Kemudian menurut orang Syiah dalam literatur mereka, kalau Imam Mahdi tersebut muncul, maka dia akan masuk kota Madinah, kemudian dia galak kuburannya Abu Bakar dan Umar, kemudian dia salib kuburan Abu Bakar dan Umar, kemudian dia menegakkan dia membunuh orang-orang Arab, sadis lah intinya. Ya, Imam Mahdinya siapa? Orang Syiah. Enggak tahu kenapa Imam Mahdinya benci sama orang Arab ya. Imam Mahdinya mungkin keturunan Persia mungkin. Wallahu a'lam. Taib. Adapun Imam Mahdi Ahlus Sunnah maka dia punya ciri-ciri. Jadi namanya demikian. Adapun ciri-ciri fisik saya hanya sebutkan secara global dalam buku lengkap ya. Di antaranya disebut Ajla al-Jabhah ya. Ajla al-Jabhah. Yaitu dia ada botak di atas sedikit. Apa namanya botak apa ini? Sini rambutnya tidak ada rambut di area depan sini. Apa namanya bahasa? Bukan nonong, enggak, bukan nonong, tapi dia rambutnya di sini botak tengah ya. Bukan tengah di sini kan? Botak depan. Apa bahasa Indonesianya? Bukan nonong. Nonong tuh kepalanya muncul gini, enggak. Dia kepalanya biasa,
Tetapi rambutnya di sini tidak ada di sini. Inhisar. Yes, botak depan lah. Botak bagian depan. Ya, seperti profesor yang pintar seperti itu ya. Kemudian aknal anf ya. Misalnya aknal anf itu hidungnya mancung, ujungnya lancip. Dengan ada kebengkokan sedikit hidungnya, bukan mancung lurus gini, depannya ada bengkok dikit. Ya, hidung orang Arab tidak semuanya apa? Kayak orang Eropa yang tajam begini. Tapi kalau orang Arab kan begini kan hidungnya. Kalau Indonesia bagaimana? Tapi dia agak begini, maksudnya agak ada bengkok begini. Ya, kira-kira demikian. Di ujungnya agak bengkok. Ya gitulah kira-kira. Itu namanya ya. Demikian. Ciri-ciri fisiknya ya. Kemudian Allah mengeluarkan Imam Mahdi tadi ya, tatkala ada khalifah, anak-anak khalifah sedang bertengkar, kemudian datanglah Imam Mahdi, maka dia pun menguasai dunia. Maka dalam waktu yang singkat dia memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dunia penuh dengan kezaliman ya. Sebelumnya dunia penuh dengan kezaliman, ketidakadilan. Setelah datang Imam Mahdi maka semuanya menjadi penuh dengan keadilan ya. Dan pernah terjadi kasus besar di Arab Saudi ya. Sekitar mungkin tahun 70-an, saya kurang pas juga tahunnya, tapi sekitar tahun 70-an tatkala musim haji. Maka ada seseorang yang ngaku sebagai Imam Mahdi. Tiba-tiba dia merebut mic yang ada di Masjidil Haram. Imamnya kemudian kabur ya. Dia cerebut mic dan dia mengatakan saya Imam Mahdi, dan aturannya kalau di Imam Mahdi kita harus membaiat. Itu tidak. Kata Nabi kalau dia sudah muncul, baiatlah dia. Maka dia mau Imam Mahdi, dia menyuruh orang untuk membaiat dirinya. Ditanya demikian ya. Kemudian akhirnya orang tidak terima, ditanyakan kepada para ulama, semua tidak ada yang terima. Orang ulama-ulama Arab Saudi itu bukan Imam Mahdi, tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Semuanya membantah. Tapi banyak orang yang percaya. Di antara kenapa mereka percaya, saya diceritakan sama guru saya. Ya, ketika itu sempat beberapa orang atau banyak orang bermimpi di waktu yang sama. Bahwasanya si fulan Imam Mahdi. Ini mimpi si A, mimpi si B, mimpi si C, mimpi si D, mimpi sampai si Z, mimpi bahwasanya si fulan apa? Imam Mahdi. Kayaknya setan malam itu bagi tugas ya. Semuanya disuruh mimpikan bahwasanya ini Imam Mahdi. Begitu dia ngaku, banyak yang percaya. Maka terjadi pertempuran antara pemerintah Arab Saudi dengan mereka beberapa hari, entah berapa lama ya, sampai akhirnya Imam Mahdinya tewas. Begitu Imam Mahdi tewas, disebarin fotonya, ya sudah, Imam Mahdi kok tewas? Kalau Imam Mahdi dia nggak boleh tewas, dia harus apa? Menang ya. Ternyata dia tewas, berarti itu bukan apa? Imam Mahdi. Ya. Makanya bahaya kalau kita salah cocok logi, bahaya. Bayangkan kalau seorang meyakini Imam Mahdi, dia akan rela mati karena dia merasa akan berjihad membela Imam Mahdi. Ternyata bukan. Kan bahaya seperti itu. Ya. Itulah ternyata bukan Imam Mahdi. Sekarang ada sebagian dai cocologi dengan terang-terangan mengatakan di YouTube bahwasanya guru saya si fulan telah bertemu dengan Imam Mahdi di Madinah. Umurnya sekarang 39 tahun. Masya Allah. Tahun depan, itu tahun lalu mungkin ngomong gitu. Berarti tahun 2020, ntar lagi kita baiat ya. Dia dibaiat umur berapa? Katanya 40 tahun. Dia bisa memastikan Imam Mahdi sudah ada. Si fulan itu Imam Mahdi. Sekarang tinggal di Madinah. Sementara kita yang tinggal di Madinah 15 tahun, nggak ada yang kenal si fulan itu Imam Mahdi. Nggak ada yang kenal dia. Tanya orang Madinah, ada yang kenal Imam Mahdi di sana? Nggak ada. Kalau ada pasti heboh, apalagi zaman sekarang, zaman medsos ya. Jadi dengan berani-berani membuat berita di Indonesia, sudah ada Imam Mahdi sekarang ya. Umurnya sudah berapa? 39. Tahun depan di baiat. Ya, akhi ngapain bikin berita seperti itu? Jadi kalau Imam Mahdi sudah muncul, sebentar lagi Dajjal apa? Muncul ya. Kenapa ente mau ingin segera hari kiamat? Kita masih belum mau, kita masih ingin beramal soleh. Hari kiamat hari huru hara. Kita pingin ribut-ribut, pingin Dajjal muncul, perang sana perang sini. Kenapa harus begitu? Ya, kenapa bikin orang gelisah? Ya. Sampai sebagian mereka dari cocok lagi daerah berdakwah di suatu tempat, saya juga dakwah di situ. Dia cerita, teman saya cerita, Ustaz kemarin ada dai ke sini ceramah bahwasanya akan semua akan minyak akan habis macam, akhirnya beli kuda. Ada yang beli kuda. Beli mobil percuma, minyak sebentar lagi habis, meteor sebentar lagi jatuh sudah. Ya akhi beli kuda, kuda juga mahal sekarang.
Ini kadang-kadang menakut-nakuti orang. Akhirnya coba kalau Imam Mahdi sudah umur 39 tahun, sebentar lagi kan perang berarti. Iya. Sebentar lagi di Baiat tahun depan selesai perang. Apalagi Dukhon tahun 2020. Kan repot. Orang bangun rumah nggak jadi. Iya. Bikin proyek nggak jadi. Ngapain bikin proyek sebentar lagi Dukhon muncul. Proyek gagal. Mau poligami mikir-mikir. Oh. Kacau. Maksudnya kalau orang salah cocok logi, akhirnya membangun amalan mereka di atas hayalan-hayalan tadi. Ya. Tapi ya nggak usah heran. Sunda Empire sudah muncul ya. Ini nggak usah heran. Taib. Ini diantara ciri-ciri fisiknya Imam Mahdi. Ya. Kemudian di zaman Imam Mahdi, ya, keluarlah Dajjal. Keluarlah apa? Dajjal. Munculnya Dajjal. Berapa menit lagi azan? 3 menit ya. Baik, kita seadanya tentang Dajjal. Dajjal ya, secara bahasa diambil dari kata Dajjal ya. Atau kita tundalah Dajjal ya. Ini panjang, nggak enak dipotong tengah jalan ya. Sampai sini saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan tentang Dajjal ya. Dan selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi intinya kalau ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi, ternyata hidungnya pesek, jangan percaya. Iya. Ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi, ternyata rambutnya keren, jangan percaya ya. Iya. Jangan percaya ya. Seperti itu. Ya. Ada orang yang ngaku Imam Mahdi namanya Pak Ijo, ya jangan percaya. Ya, jangan percaya. Karena saya pernah ketemu dengan Imam Mahdi, bukan ketemu tapi ada yang kabar Imam Mahdi sudah muncul. Suatu saat saya naik kapal, kemudian petugas kapal bilang, Ustadz sudah naik di kelas aja. Saya bilang nggak bisa kan, saya nggak bayar. Nggak boleh, saya tinggal di ekonomi aja. Enggak Ustadz, tenang aja. Kemarin Imam Mahdi juga ada yang kita naikkan ke dalam kelas. Masya Allah. Jadi, dan yang aku Imam Mahdi banyak. Ya, yang aku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad banyak. Yang aku sebagai Imam Mahdi juga banyak. Sudah bermuncul Imam Mahdi di sana, Imam Mahdi di sini, dan itu sudah banyak terjadi ya. Yang aku sebagai Nabi Isa juga ada ya. Orang Indonesia juga ada dulu, saya pernah lihat di SCTV kalau nggak salah dulu, ada orang rambut panjang yang saya Nabi Isa. Kenapa? Waktunya turun saya. Kenapa? Banyak kesyirikan katanya. Sudah beberapa tahun lalu ya. Pernah juga ada kawan saya cerita, jadi ada seorang ngaku sebagai Nabi Isa. Dia datang kepada salah seorang ulama, dia katakan, Syekh, ana Isa bin Maryam. Saya Isa bin Maryam. Sayanya diam aja. Sayanya tidak peduli. Dia datang lagi. Syekh, ana Isa bin Maryam. Saya Isa bin Maryam. Kata syekhnya, pelan-pelan nanti kedengaran polisi. Kemudian dia kabur. Baik, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Silakan azan dulu. Baru kita buka tanya jawab. Ini banyak pertanyaan ya, yang bisa saya jawab ya, yang tidak bisa silakan tanyakan kepada ustadz yang lainnya. Ustadz, teman ana namanya Imam Mahdi. Maka apakah boleh memberi nama seorang dengan nama Imam Mahdi? Ya, larangan sih tidak ada ya, cuma kita kalau kasih nama anak ya, kita pikirkan bagaimana dia ya. Khawatirnya misalnya ternyata nggak tahu dia soleh atau tidak, ternyata namanya Imam Mahdi. Bermasalah, Imam Mahdi bermasalah. Imam Mahdi ditangkap polisi kan nggak enak dengarnya. Khawatirnya juga dia jadi ejekan kawannya. Imam Mahdi muncul, Imam Mahdi muncul. Saya khawatir aja. Ya. Tapi kalau ternyata alhamdulillah ternyata dia soleh baik ya, nggak apa-apa. Cuma kita tatkala milih anak nama yang baik, yang kita berharap dengan nama tersebut doa kebaikan baginya ya, dan kita menghindar nama-nama yang rawan untuk dijadikan bahan olok-olokan dari kawan-kawannya di kemudian hari ya. Ustadz, afwan keluar dari tema, saya mau tanya. Saya sudah punya istri, tapi saya mencintai perempuan lain. Tapi saya belum berbuat sesuatu yang melanggar syariat, baru mencintai, belum ngapa-ngapain ya.
hanya perkuat diri dengan ibadah dan doa. Istri saya menolak dipoligami. Bagaimana Ustaz? Ini dia perwakilan dari banyak orang. Ya antum anulah rayu istri untuk mengizinkan ya. Tapi yang penting antum jangan sampai mencintai istri orang, ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai terkena cinta lokasi ya. Jadi intinya poligami adalah perkara yang halal, tinggal bagaimana kita praktekannya atau melaksanakannya dengan mempertimbangkan maslahat dan mudarat ya. Saya sering sampaikan bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia, namun tidak semua orang bisa mengerjakannya. Ya, oleh karenanya seorang ingin mempraktekannya, mengerjakannya, dia harus benar-benar persiapan dirinya baik secara agamanya, secara ilmunya, secara finansialnya, ya, secara fisiknya agar dia bisa menjalani kehidupan poligami dengan baik. Ya saya cuma bilang antum lanjutkan doa antum ya. Lanjutkan doa antum, bertakwa kepada Allah dan nasihati istri ya. Semoga istri bisa menerima. Allah alam. Apakah boleh menuliskan nama di batu nisan? Takut ada orang yang mengambil batu nisannya jika tidak diberi tanda. Asalnya tidak boleh, illa yuktab alaiha, yaitu kuburan tidak boleh ditulis-tulisin, ya, tidak boleh. Ya. Kemudian kita ganti dengan yang lain. Tanda boleh, tanda dengan batu, dengan apa untuk menunjukkan ini kuburan kita. Tidak harus kita taruh batu nisan, Apa segala yang menunjukkan bahwa ini adalah tanda kuburan, ya, maka tidak mengapa, tidak harus batu nisan. Seperti kuburan-kuburan yang ada di Arab Saudi, tidak pakai batu nisan, ya, tinggal ditaruh tanda batu atau apa, ya, atau ditaruh bata misalnya beberapa yang menunjukkan ini kuburan, maka itu sudah cukup. Tidak harus ditulisi dengan nama tertentu, ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan kalau darurat boleh, ya. Kalau darurat boleh. Misalnya tadi kejadian ternyata kalau tidak ditulisin maka lahan itu akan diambil oleh orang misalnya, ya itu lain cerita. Itu bab darurat. Itu darurat. Tetapi kalau selama tidak darurat, maka sebaiknya kita jangan melanggar ya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan kepada kita masalah kuburan kesederhanaan. Ya, Nabi mengajarkan kepada kita kuburan kesederhanaan. Kuburan yang sederhana itulah yang mengingatkan kita pada kematian. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang Nasara yang membuat kuburan seakan-akan taman sehingga orang ke situ tidak mengingat kematian, hanya melihat kayaknya keindahan, taman yang indah. Tidak, ya. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kuburan yang sederhana. Makanya tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dikasih lampu, tidak boleh ditulisin. Cukup dengan tanah sederhana ini. Inilah tempat orang yang sudah meninggal, tempatnya seperti ini. Apakah dia raja, apakah dia presiden, apakah dia memiliki harta yang berlimpah ruah, apakah dia artis, apa dia terkenal, ujungnya seperti ini. Tetapi kalau kuburan-kuburan kita mewah-mewahkan, bisa jadi kita bangga-bangga dalam hal yang tidak harusnya kita buang-buang uang di situ, ya. Ya, bikin kuburan sampai biaya mahal ngapain? Banyak orang miskin, banyak orang kelaparan. Ya. Dan tidak disyariatkan itu. Para ulama ingatkan ini tasyabuh dengan orang-orang Nasara. Tasyabuh dengan orang Nasara yang tidak ingin mengingat kematian. Kita ini kuburan untuk ingat kematian. Datang kuburan yang sederhana. Bagaimana cerita yang tersebar Syekh waktu Raja Fahad meninggal dunia. Raja Fahad lagi kaya-kayanya Saudi tatkala itu. Dikuburkan dengan sederhana sampai ada seorang pendeta yang masuk Islam gara-gara melihat raja dikuburkan dengan sangat apa? Sederhana. Dikuburkan sederhana. Kain kafan selesai dimasukkan, selesai. Itulah Islam. Ya, itulah Islam. Maka hal-hal yang bisa menunjukkan kemewahan kita jauhi. Jadi saya katakan asalnya kuburan tidak ditulis kecuali darurat. Kalau tidak ditulis kuburan akan diambil misalnya atau tidak diakui, tidak dianggap, ditumpuk dan yang lainnya, itu lain cerita. Selama masih bisa ada solusi yang lain, taruh batu atau yang lainnya enggak ada masalah. Apa benar cocok logi tentang Candi Borobudur dengan Nabi Sulaiman? Ini sangat enggak ada hubungannya ya. Katanya Nabi Sulaiman Sleman. Apa Sleman? Ya, kalau memang di situ dulu pernah kerajaan Nabi Sulaiman, mestinya ada cewek-cewek luar di situ kan? Berarti suatu negeri, suatu suku di situ, ya paling tidak. Ini enggak ada sedikit pun yang keturunan dari apa? Yang masih tersisa di situ ya. Kemana mereka semuanya? Kok jadi orang Jawa semua? Ya enggak ada hubungannya. Terlalu ini yang nulis seperti ini bikin malu orang Indonesia.
Dan membuat marah orang-orang Islam. Mau Nabi Sulaiman di Palestina, kau lempar ke sini ngapain? Ini kan kalau orang Yahudi tahu bahaya loh, nanti kita direbut di sini. Mereka akan tinggalkan Palestina, pergi ke sini. Jangan disebarkan ke orang Yahudi, bahaya. Apakah setelah terjadi kiamat Allah akan menciptakan dunia baru kembali? Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari kiamat di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Apakah benar-benar bumi yang lain, artinya bumi yang sekarang dihancurkan, Allah datangkan bumi yang lain? Mudah bagi Allah, kun fayakun. Ya. Atau bumi yang ada dimodifikasi, khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebenarnya mengatakan bumi yang akan ada hari kiamat bumi yang dimodif. Wa idzal ardu muddat, tatkala bumi dibentangkan, ya. Jadi bumi yang dirubah, dikeluarkan isinya, kemudian dijadikan datar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Sama dengan langit, apakah langit akan dihancurkan, datangkan langit yang baru, ataukah langit yang ada dimodifikasi, diturunkan dari tempatnya kemudian diganti oleh Allah dengan atau dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon bantu mengingatkan kepada para akhwat yang sedang haid dan hadir dalam kajian-kajian, bila sedang berlangsung waktu sholat sebelum kajian dimulai agar menempati tempat-tempat di bagian belakang dahulu. Karena para akhwat yang sedang haid ini sudah duduk rapi di saf sholat, sementara akhwat-akhwat yang akan sholat jadi berantakan safnya, diselang-seling dengan akhwat-akhwat yang tidak sholat. Ya sebaiknya demikian ya, mohon pengertiannya kepada wanita yang berhalangan agar di belakang agar memberikan pas mau sholat mundur ya. Pas mau sholat mundur ke belakang agar saf-saf tidak terputus-putus, tidak terbolong-bolongkan. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, kami satu keluarga faham bahwa musik itu haram. Tapi kakak saya suka musik. Beri nasihat Ustadz. Antum yang nasihati lah. Nasihati pelan-pelan, sabar kakak, doain. Kita kadang kurang doain ya. Ya akhi, yang kasih hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ustaz mau ceramah sampai berbusa mulutnya, kalau tidak kasih hidayah, tidak kasih hidayah. Ya, antum ustaz menyampaikan, antum mendoain ya. Bangun malam, jangan pelit-pelit doain apa? Kakak, doain adik, doain orang tua, belum dapat hidayah. Siapa tahu doa antum dikabulkan oleh Allah sehingga mereka dapat hidayah ya. Saya katakan musik itu haram, musik itu melalaikan ya. Musik itu melalaikan. Kalaupun tidak ada dalil musik haram, musik melalaikan, kenyataannya iya. Ya. Kenyataannya apa? Iya. Ya. Sampai banyak ulama mengharamkan catur. Kan ada ulama yang mengharamkan catur, karena melalaikan. Ya. Oleh karena kita jangan sampai terlalaikan. Ya. Musik membuat kita lalai. Apalagi musik-musik sekarang isinya apa? Cinta-cinta dan yang lainnya. Ya. Karena ada dai yang bilang, saya suka dengan penyanyi ini karena isinya musiknya bagus. Isi lantunannya bagus. Apa bagus? Isinya cinta-cinta semua. Ya. Isinya cinta-cinta. Ya. Yang buat lelaki terlena dengan perempuan, perempuan terlena dengan akhirnya begitu. Akhirnya musik terlalu romantis. Akhirnya poligami susah kan? Kenapa? Terlalu digambarkan cinta yang di antara sebab dilarangnya poligami itu susah poligami. Karena terlalu banyak nonton sinetron, terlalu dengar apa? Musik. Yang digambarkan cinta yang berlebih-lebihan. Ya. Sehingga akhirnya wanita tidak siap di poligami. Ya. Akhirnya jadi tidak berani untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW dan akhirnya tersebar tradisi-tradisi luar yang tidak baik tersebar di masyarakat kita. Akhirnya banyak wanita-wanita yang harusnya ditolong tidak bisa ditolong karena ketidakmampuan para lelaki. Baik, demikian saja kajian kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.